Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Ibu Nur Fatimah MPD, serta orang tua yang selalu mendukung dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Hilmillah. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah, dan sekarang saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat yang berjudulkan Sejarah Arab Pra-Islam. Dalam peta konsep yang telah saya buat, saya telah membagi beberapa diantaranya dari sejarah Arab pra-Islam, yakni yang pertama ada kondisi sosial masyarakat, yang kedua ada kondisi ekonomi, yang ketiga kondisi keagamaan, dan yang keempat kehidupan Rasulullah. Nah, sekarang mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada kondisi sosial masyarakat. Jadi kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam itu di sini yang pertama kekurangan struktur sosial teratur. Yang kedua tak patuh terhadap norma, aturan, dan prinsip keagamaan. Dan yang ketiga perlakuan rendah terhadap perempuan. Yang keempat perbudakan dan perlakuan tak manusiawi terhadap budak. Dan yang kelima, sistem perkawinan tak teratur dengan poligami dan hubungan bebas. Jadi pada saat jadi kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam itu masih belum teratur gitu. Masih banyak perlakuan yang belum memanusiakan manusia, bisa dikatakan seperti itu. Karena masih banyak seperti banyaknya perempuan dan budak yang masih yang tidak diperlakukan selayaknya begitu. Dan yang selanjutnya mari kita bahas yang poin kedua, yakni kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi pada saat Arab pra-Islam, yang pertama di sini ada keterbatasan lahan perkebunan. Yang kedua gaya hidup nomaden badui. Yang ketiga kawasan perkotaan sebagai pusat bisnis internasional. Yang keempat perdagangan musiman Quraisy ke Yaman dan Syam. Dan yang kelima praktik riba yang merugikan dalam bisnis. Oke, yang ketiga di sini ada kondisi keagamaan. Kondisi keagamaan pada saat masa itu, yang pertama keberagaman agama termasuk Yahudi, Kristen, dan paganisme. Yang kedua, mayoritas menyembah berhala. Yang ketiga, Makkah sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dan yang keempat, agama pagan yang berkembang pesat. Jadi pada masa Arab pra-Islam itu banyak agama lain di kawasan Arab yang seperti Yahudi, Kristen, dan paganisme ini. Dan kebanyakan mereka juga lah menyembah berhala gitu ya. Dan yang selanjutnya dan sekaligus penutup dari konsep ini,
yakni kehidupan Rasulullah. Saya telah merekap beberapa poin dari kehidupan Rasulullah sebagai berikut. Rasulullah lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan yang kedua, orang tuanya yakni Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Yang ketiga, ayahnya meninggal sebelum kelahirannya. Selanjutnya diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Yang keenam di sini, Rasulullah kembali tinggal bersama ibunya pada usia 6 tahun. Dan pada usia 6 tahun itu juga ibunya meninggal, sehingga Rasulullah menjadi yatim piatu. Dan yang selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib, dan kemudian pamannya lah yang mengasuh, yakni Abu Thalib. Selanjutnya kemudian beliau terlibat dalam perdagangan dan bergabung dengan karavan pedagang Khadijah. Dan yang terakhir, beliau diangkat menjadi pemimpin karavan atas kejujuran dan akhlak baiknya. Nah, dari yang saya jelaskan sebelumnya, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan apa yang telah kita bahas sebelumnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya Ahmad Fatih Millah, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.